5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Dan kita telah sampai pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan rasa gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Ternyata mereka menuju ke halaman belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Anak-anak sekalian, perhatikan gambar ketampakan alam berikut. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam dan benda-benda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi, ada dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Contoh ketampakan alam wilayah daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, dan tanjung. Contoh ketampakan alam wilayah perairan antara lain danau, laut, sungai, selat, rawa, dan teluk. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita pelajari lebih lanjut ciri-ciri masing-masing ketampakan alam tersebut. Ketampakan alam wilayah daratan. Pertama, dataran rendah. Ciri-cirinya, wilayah yang berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk, pertanian, atau perkebunan yang cocok di tempat bersuhu panas. Selanjutnya, dataran tinggi. Ciri-cirinya, wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 di atas permukaan air laut. Kemudian gunung. Ciri-cirinya, wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya. Berada pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian pegunungan. Ciri-cirinya merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar, ketinggiannya mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya pantai. Ciri-cirinya, cuaca yang panas, terdapat hamparan pasir atau karang, sebagian tempat wisata, banyak pohon bakau. Ketampakan berikutnya adalah tanjung. Ciri-cirinya, tanahnya menjorok ke laut. Selanjutnya, ketampakan alam wilayah perairan. Pertama adalah danau. Ciri-cirinya, dataran luas yang cekung yang berisi air, terbentuk akibat dari letusan gunung, berapi, atau gerakan tanah. Kemudian laut. Ciri-cirinya, wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Terdapat terumbu karang. Kemudian sungai. Ciri-cirinya, aliran air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah, mempunyai daya erosi yang kuat, memanjang, dan berkelok-kelok.
Ketampakan alam berikutnya adalah selat. Ciri-cirinya, letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Kemudian rawa. Ciri-cirinya, wilayah daratan yang tergenang air biasanya terletak di dekat pantai atau sungai atau persawahan. Banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. Kemudian teluk. Ciri-cirinya dibatasi oleh daratan yang ketiga sisinya menjorok ke daratan. Anak-anak sekalian, demikian tadi penjelasan tentang ketampakan alam daratan dan ketampakan alam perairan. Selanjutnya mari kita bacaan berikut ini tentang adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Ketampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan, barang-barang, atau benda-benda khas daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan daratan rendah. Anak-anak sekalian, dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda-beda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air pegunungan. Apa saja bedanya? Simak penjelasan berikut ini. Perbedaan air laut dan air pegunungan. Air laut asin, sedangkan air pegunungan tawar. Air laut bersumber dari sungai besar yang kemudian menuju ke lautan. Sedangkan air pegunungan berasal dari mata air pegunungan. Air laut dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya sebagai bahan utama untuk membuat garam. Sedangkan air pegunungan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, baik diminum maupun digunakan untuk keperluan lainnya seperti mandi atau memasak. Air laut dapat mengkristal, dengan air pegunungan tidak. Anak-anak sekalian, demikian tadi perbedaan air laut dengan air pegunungan. Berbicara tentang air, sekarang coba amati berdua iklan berikut ini. Gambar iklan 1 berisi penawaran depo air isi ulang dengan merek Aquada. Sedangkan gambar 2 berisi penawaran pemasangan depot isi ulang air mineral dengan merek Aceng Pro. Anak-anak sekalian, meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah yang lain berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dapat dimulai dari hal yang kecil yang ada di sekitar kita, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan Pak Tagor dan Siti dan teman-temannya membersihkan parit kecil di samping sekolah. Siti dan teman-temannya senang melakukan kegiatan tersebut. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar tersebut mencerminkan hidup rukun.
Selain itu, hidup rukun juga dapat dilakukan dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang kesusahan. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 9, subtema 1, dan pembelajaran yang keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.